Saudara, Anda kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bima Marzuki. Dan saudara, sekarang ini adalah eranya generasi milenial dan mereka punya karakter yang jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Termasuk soal cara mereka memilih investasi keuangan dan cara mereka menabung. Nah, sudah ada Prita Gozi bersama saya di samping ini untuk membahas bagaimana generasi milenial bisa berinvestasi dan menata keuangan mereka. Telepon kami 021536600500 021536600500 bagi Anda para generasi milenial yang kira-kira mungkin kesulitan menata keuangannya. Baik, Berita. Jadi kalau generasi milenial ini punya ciri-ciri yang agak beda gitu ya. Jauh beda sebenarnya sih ya. Baik itu dari gaya hidup maupun cara berpikirnya. Mari kita lihat, kami ada ciri-ciri generasi milenialnya nih. Yang ini nanti menyangkut juga ke keuangannya. Oke. Ya. Jadi kalau ciri-ciri dari generasi milenial kita lihat, ya ini dia, mereka suka berpindah kerja. Jadi rata-rata nih 1 sampai 2 tahun pindah kerja ya. Dan utamanya itu lifestyle, bukan aset. Kalau orang dulu kan aset ya, rumah, tanah. Ya, betul sekali. Sehingga akibatnya 80% tidak sanggup membeli rumah atau sebenarnya mungkin tidak mau begitu ya. Ya bisa macam-macam. Jadi ternyata memang mostly karena merasa tidak sanggup akhirnya mendingan gak usah deh gitu kan. Terlebih memang sekarang untuk membeli rumah pastinya lebih menantang dibandingkan dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Dengan keterbatasan lahan dan sebagainya, rumah di tengah kota itu sudah sangat mahal. Jadi kira-kira seperti itu sehingga akhirnya pilihannya adalah yaudahlah kita kontrak saja. Ataupun kalaupun membeli juga terpaksa beli yang agak jauh akhirnya juga jadi keputusannya tuh sulit dalam rumah tangga. Nah, berikutnya dari karakter generasi milenial kita lihat ke pilihan investasinya dari generasi milenial. Mari kita lihat saudara, pilihan investasinya. Iya, keep it simple, jangka panjang, aset produktif, jadikan otomatis, dan dana pensiun. Baik, ini kita ada 5 poin dari Prita Gozi, tapi kita tahan dulu karena sudah ada penelpon. Oh tidak jadi. Baik, kita bahas dulu ini. Berdasarkan karakter dari generasi milenial tadi, kenapa investasinya harus yang seperti ini? Ya karena generasi milenial itu adalah generasi yang maunya semuanya simple. Kadang-kadang kalau di teks atau SMS aja jawabnya itu cuma jempol atau apa gitu kan. Jadi otomatis untuk investasinya pun juga harus dibuat sesederhana mungkin. Kalau misalnya dalam satu waktu generasi milenial disuruh untuk melakukan beberapa hal sekaligus biasanya bubar Mas Bima. Jadi memang lebih baik supaya konsisten ya cukup satu aja. Jadi asetnya 1 dulu atau 2 dulu untuk dipilih untuk investasi. Jadi keep it simple. Dan kenapa harus yang jangka panjang? Nah karena gini, logikanya generasi milenial kan usianya sekarang rata-rata pasti masih di bawah 35 tahun. Atau yang paling tua tuh saat ini 35 tahun. Jelang mereka pensiun itu masih 10 atau 15 tahun lagi. Saya punya matematisnya di sini. Kalau misalnya generasi milenial berinvestasi 500.000 saja setiap bulan, kemudian rata-ratanya adalah 15% per tahun hasilnya, itu maka dalam 10 tahun hasilnya menjadi 140 juta rupiah. Padahal modal yang dikeluarkan hanya 60 juta rupiah. Kalau dia double up, jadi alih-alih 500.000 menjadi 1 juta, itu ternyata hasilnya bukan 2 kali lipat, tetapi lebih dari 2 kali lipat Mas Bima, yaitu bisa mencapai 280 juta rupiah. Jadi disitulah kenapa generasi milenial sebaiknya fokusnya adalah jangka panjang, bukan baru investasi sebentar, 3 bulan, 6 bulan cairin, langsung jalan-jalan gitu. Jangan anggap seperti ganti pekerjaan begitu ya. Iya. Baik, kita ada penelpon, ada Ibu Saidah dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat pagi Ibu Saidah. Ya sayangnya terputus ya, nanti kami tunggu lagi teleponnya. Baik, jangka panjang yang ketiga adalah aset produktif. Nah soal aset ini biasanya generasi milenial tidak terlalu concern begitu ya, bukan prioritas lah. Bukan prioritas, padahal seharusnya inilah yang dipilih oleh generasi milenials. Nah aset produktif itu jangan pikir melulu hanya kuno emas atau apa gitu. Sekarang tuh udah banyak pilihannya. Mereka bisa berinvestasi di reksadana dan reksadana platform membeli dan memonitornya itu ada yang online. Mereka kan biasanya suka dengan gadget. Nah kemudian yang kedua dia juga bisa misalnya mau investasi yang lebih beresiko. Nah dia bisa ikutan yang dalam program peer-to-peer lending. Jadi itu yang pernah kita bahas juga, dia nanti kasih pinjaman kepada orang yang punya usaha, tapi dengan platform peer-to-peer lending. Nah, yang ketiga mereka juga bisa memang dengan cara yang lebih konservatif, misalnya mulai investasi di properti, tetapi mungkin beli tanah kemudian dijadikan kebun orang lain yang mengelola, kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal yang memang bisa produktif dan bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu yang berkala dan jangka panjang. Nah dengan pola pikir generasi milenial yang tidak wajib atau tidak prioritas untuk punya rumah,
haruskah mereka dipaksa untuk beralih ke rumah? Ya, sebetulnya kalau memang dia hobinya pindah-pindah kerja, terlebih dia pindah-pindah kota, Ya, memang kadang untuk membeli rumah tinggal itu menjadi tidak efisien. oke. Karena dia juga sering pindah. Tetapi bukan berarti akhirnya oke penghematan dari dia tidak membeli rumah tinggal, kemudian akhirnya dia pakai buat lifestyle. Nah penghematan ini yang sebetulnya harusnya dialihkan ke dalam pembelian investasi dalam bentuk aset. Oke. Nah itulah di sini mindsetnya nih harus dirubah. Pembelian investasi dalam bentuk aset. Yes. Poin nomor 4, jadikan otomatis. Apa nih maksudnya? Nah maksudnya gini, yang namanya generasi milenial itu kan biasanya sibuk, banyak kerjaan dan lain-lain, selalu lupa Mas Bima. Jadi oh ya niatnya mau investasi tetapi udah 3 bulan gak pernah kejadian. Jadi harus dibikin otomatis dengan bantuan sistem. Oke. Jadi pada saat dia dapat uang itu langsung terpotong secara otomatis masuk ke dalam pembelian investasi. Oh jadi seperti auto debit begitu ya? Iya, tapi kan kadang-kadang tuh suka bingung ini gimana sih cara ngesetnya. Nah sebenarnya ngesetnya gampang banget. Itu kalau untuk millennials kan biasanya pakai online banking atau mobile banking. Itu ada fitur namanya transfer berkala. Jadi sebenarnya itu aja yang dipakai tapi otomatis kira-kira tuh gitu. Baik, dan yang terakhir ada poin dana pensiun. Nah, Ya. dana pensiun ini menarik karena sepertinya usia pensiunnya generasi milenial ini beda dengan mindset Yes. usia pensiun kita yang dulu mungkin 55 tahun, 60. Nah, mereka Mungkin lebih mereka muda lebih muda, bahkan, 35 iya. tahun sudah mau pensiun gitu. Iya, jadi selalu bilangnya bahwa oh kerja nggak usah lama-lama lah kita mesti menikmati hidup. Ya boleh sih menikmati hidup ya, tetapi uangnya dari mana? Jadi kalau memang mau pensiun lebih early atau 40 tahun, 45 tahun sudah pensiun, maka dana pensiun kan harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi Justru malah sedini mungkin ya? Iya, jadi mumpung usianya masih 20-an, bahkan mungkin belum menikah, masih single, uang dapat misalnya double digit gitu ya, itu harus investasinya tuh kencang sekali supaya di usia 45 itu sudah bisa senang-senang kira-kira tuh seperti itu. Nah, satu dari gaya hidup generasi milenial yang tadi kita lihat di ciri-cirinya adalah mereka suka sekali travel begitu ya. Yes. Nah, apakah ada cara khusus supaya kebutuhan travelnya tetap bisa dipenuhi, tapi investasi dan menabungnya juga tidak dilupakan? Ya, sebetulnya kalau dengan cara otomatis pastinya dia menabung dan investasinya sudah akan jalan dengan sendirinya. Nah sekarang untuk urusan traveling, itu generasi milenial kan sangat kreatif. Jadi kadang mereka juga selain bisa mencari tiket yang promo dan murah, mereka juga bisa nambah uang saat dia sedang traveling. Sekarang kan caranya banyak sekali dengan sosial media, bisa dengan apa sih kita punya konten, kita jual konten kita. Kemudian pada saat di sana itu juga bisa ada beberapa yang sambil cari uang juga gitu ya, ikut course dan lain-lain. Jadi banyak sekali caranya. Ada yang jadi fotografer lepasan, ikut-ikut di sana. Jadi banyak sekali caranya untuk bisa menambah penghasilan selagi melaksanakan gaya hidupnya. Ya baik, dan terima kasih Berta Gozi dan semoga tadi berguna buat pemirsa terutama buat generasi milenial yang tetap ingin jalan-jalan tapi juga harus berinvestasi dan menabung. Terima kasih.